Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video Aini and Family. Di kesempatan kali ini saya membawa beberapa insert prodi. Nah, nih. Jadi ada beberapa jenis insert prodi yang warna-warni ini. Ada banyak jenis dan juga ada banyak merek. Nanti akan saya review satu persatu. Saya akan cerita bagaimana performanya, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana pengalaman saya ketika memakai salah satu atau dari sekian banyak merek insert prodi yang biasanya saya pakai. Ya, sebagai orang tua kita pasti memberikan yang terbaik ya untuk anak kita. Dan sebagai penikmat klodi, nikmat nggak ya? Sebagai pemakai klodi untuk anak-anak, pasti kita juga harusnya sedikit banyak belajar dong tentang bagaimana performa insert yang kita pakaiin ke bayi, terus kemudian bagaimana kualitasnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, kali ini saya akan share satu persatu insert prodi yang saya punya. Barangkali video ini bermanfaat untuk para bunda atau para ibu sekalian ya, yang akan membeli klodi terus cocoknya pakai insert apa. Nah, jadi bisa jadi video ini bisa menjadi bahan pertimbangan seperti itu. Jadi saya ada banyak insert. Yang pertama tuh ini microfiber biasa, depan belakang microfiber. Terus kemudian ada juga yang microfiber tapi belakangnya suede. Terus ada juga bambu, dari serat bambu. Ada juga insert lipi. Nah, katanya bentuknya lembaran gini. Ada juga yang dari kain diadora. Dan ada juga apa nih? Spons. Kayak spons gitu, semacam spons. Nah, nanti akan saya review satu persatu. Oke, sekarang yang pertama yang mau saya bahas adalah microfiber. Jadi microfiber ini adalah insert klodi yang paling sering dan paling banyak kita temui yang ada di pasaran ya, karena emang ini ya, umumnya emang insert klodi pakai dari serat microfiber. Jadi serat microfiber ini adalah serat buatan manusia, dimana ini adalah campuran dari 80% polyester dan 20%-nya adalah nilon. Karakternya seperti handuk, warnanya putih. Ada juga sih yang warna hitam, saya punya ada yang warna hitam dari Sobi. Kalau yang ini warna putih biasa kayak handuk gitu. Ini tahan lama dan paling populer digunakan sebagai seratnya klodi. Kelihatan ya seratnya tuh, kelihatan seratnya kayak seperti handuk gitu. Nah, ternyata kelebihan insert microfiber ini sangat banyak. Jadi dia tuh memiliki daya serap yang cepat dan banyak. Jadi daya serapnya bagus banget. Kalau saya sih bisa sampai 2-4 kali pipis bayi. Tapi jarang sih. Nggak tahu sih, kayaknya 2-4 kali pipis bayi baru aku ganti. Pokoknya nggak sampai lebih dari 4 jam itu udah aku ganti dan itu nggak bocor. Terus ini ringan banget. Ringan dan lembut. Terus mudah dibersihkan, nggak terlalu mudah dibersihkan sih, maksudnya kalau dia cuman terkena pipis aja ya mudah dibersihkan, tinggal dikucek beberapa kali aja udah, dan ini cepet kering. Terus ini serat kainnya tuh kuat ya, nggak elastis, dan ini juga awet. Saya pakai ini udah sejak bayi saya umur 1 bulan maksudnya, dan sekarang dia sudah 6 bulan lebih. Jadi setelahnya udah pakai ini 5 bulan dan masih seperti ini bentuknya, jadi dia nggak berubah bentuk sama sekali. Terus dia juga tidak mudah rusak, jadi dia itu aman kalau seandainya terpapar zat kimia yang terkandung dalam deterjen. Soalnya kan deterjen ada tuh yang biasanya pakai pemutih, yang gitu pelembut atau pewangi, dan dia tuh aman aja ya karena ini adalah serat buatan. Terus dia juga aman dijemur di bawah sinar matahari, soalnya kan ada beberapa insert klodi itu yang sebaiknya nggak dijemur di bawah sinar matahari, tapi kalau serat microfiber ini dia tahan banting banget. Terus ini juga harganya lebih ekonomis, lebih murah banget, kayaknya 8.000 udah dapat udah dapat insert microfiber, kayaknya 10.000, pokoknya di bawah 10.000 atau 10 ribuan lah sudah bisa dapat. Dan kita juga bisa pilih, di pasaran ada banyak, ada yang 2 layer, ada yang 3 layer, bahkan ada yang 4 layer, jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau ini yang saya punya kebetulan 2 layer, jadi hanya
ini dan ini aja. Nah, kalau semakin sedikit layernya, misalnya ini 2 layer ya, dibandingkan yang 4 layer atau yang 3 layer, ini jauh lebih mudah, lebih cepat kering, dan kita ngebersihinnya juga gampang seperti itu. Tapi karena serat microfiber ini adalah serat buatan, maksudnya ini adalah dibuat oleh manusia. Selain memiliki keunggulan yang seperti saya sebutkan tadi, dia juga punya banyak kekurangan ternyata. Yang pertama, kekurangannya adalah karena dia tuh daya serapnya bagus dan cepat, maka dia itu kalau nyerap pipis, oke, nyerap pipis bagus ya, tapi dia juga gampang banget nyerap air yang ada dalam kotoran si bayi. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kotoran si bayi udah nempel di dalam serat microfiber, kita nyucinya harus lebih bertenaga, lebih effortful, dan ya pokoknya harus kuat kayak gitu. Dan selain itu, ini mudah banget pesing ya, karena itu tadi sih, karena dia daya serapnya bagus. Dan lihat di sini, serat kayaknya tuh kayak apa ya, aku bilangnya gimana ya, pokoknya intinya serat kayaknya tuh berundul gini ya, kayak handuk. Nah, itu yang menyebabkan pipis bayi itu langsung terkunci. Nah, ini juga ternyata mengakibatkan dia jadi gampang banget bau pesing ya, karena itu tadi air pipisnya si bayi langsung diserap, dan akhirnya dia jadi lebih cepat pesing. Terus karena ini daya serapnya juga bagus, ternyata dia juga bisa menyerap residu-residu dari deterjen yang kita pakai. Oke sih, tadi sebagai kelebihannya dia bisa dicuci dengan deterjen merek apapun, yang mungkin deterjennya tuh nggak khusus untuk deterjen bayi atau nggak khusus untuk Clody, karena kan sekarang banyak tuh deterjen untuk Clody. Nah, tapi karena dia itu daya serapnya bagus, dia itu ternyata juga menyerap residu-residu hasil dari pencucian deterjen seperti itu. Jadi ini gampang kayak penumpukan residunya jadi lebih cepat. Nah, apa akibatnya kalau di sini terlalu banyak menyimpan residu hasil deterjen? Biasanya dia jadi daya serapnya berkurang, terus kemudian dia jadi lebih cepat pesing seperti itu. Terus ini kalau kita lihat ketebalannya, dia tebel ya, padahal ini cuma 2 layer aja. Ini yang mengakibatkan kalau insert microfiber dipakein ke si bayi, jatuhnya jadi lebih bulky. Ini 2 layer setebel ini, lihat tebel banget gak sih? Setebel ini. Kalau mau 3 layer, nih 3 layer jadi lebih tebel. Jadi emang serat microfiber ya kekurangannya ya di situ, dia tebel. Ini 3 layer, ada yang 4 layer, dan bahkan ada juga ibu-ibu yang makain insert serat microfibernya lebih dari 1 insert, jadi kayaknya lebih bulky banget. Terus serat microfiber ini juga nggak bisa kita cuci pakai air panas ya, karena ini kan bahannya tuh polyester, itu sama kayak bahan pembuatan plastik ya. Jadi kalau plastik kena panas gimana tahu dong, pasti akan mengkerut. Nah, kalau di ini juga kalau cuman dijemur di bawah sinar matahari masih oke, masih aman, dia masih tahan banting. Tapi kalau kita mau nyuci ini, biasanya kan kalau kena kotoran bayi, kena kotoran apapun yang susah dibersihkan, biasanya kan kita pakai air hangat ya, atau nggak juga air mendidih. Nah, serat microfiber ini nggak bisa kita cuci atau kita rendam di air panas. Soalnya kalau kita rendam pakai air panas atau air mendidih ya, dia akan gampang rusak serat kainnya, dan ini akan mengurangi kualitasnya ya. Jadi dia akan menciut, mengkerut, mengecil seperti ini. Nah, kalau mengecil seperti ini pasti nanti dia nggak bisa bagus dong daya serapnya, bisa jadi nanti pipisnya meluber ke samping-samping dan akhirnya bocor samping seperti itu. Kita nggak mau kan itu terjadi. Jadi kalau punya serat microfiber sebagai insert kalau di bayi kita, sebaiknya jangan dicuci dengan air panas. Terus selain itu, kekurangan yang selanjutnya yang keempat ya, atau yang yang kelima, dia ini punya efek bocor ketika terkena tekanan. Jadi ini kan serat microfiber dipakein ke si bayi seperti ini ya. Nah, ketika serat microfiber ini sudah penuh oleh air seni, oleh pipis, dan ketika bayinya duduk, pasti ini kan tertekan. Nah, ketika tertekan itu dia tidak bisa menyimpan pipis itu terlalu lama, dan ini menyebabkan pipisnya itu akan keluar seperti itu ya, karena serat microfiber itu tidak bisa menahan pipis terlalu lama, dia akan bocor atau akan mengeluarkan isi cairannya ketika ada tekanan dari atas seperti itu. Dan karena ini punya daya serap yang bagus dan bentuk kainnya seperti ini ya, kayak punya apa ya, serat-seratnya terlihat kasar banget, ini nggak bagus ketika bersentuhan langsung dengan kulit bayi, karena itu akan menyebabkan kulit bayinya jadi
semacam dehidrasi, kayak terlalu kering gitu, dan itu nggak bagus. Dan selain itu ini kan dia juga menyerap kayak deterjen, menyerap residu-residu yang lain, yang misalnya kayak air yang punya pH tinggi atau tingkat mineralnya tinggi, itu akan tersimpan di sini, terkunci di sini, dan ketika ini bersentuhan langsung dengan kulit bayi, maka ini akan menyebabkan iritasi. Solusinya bagaimana? Kalau kita mau langsung pakaiin ini serat microfiber bersentuhan dengan kulit bayi kan nggak mungkin. Jadi kita harus pakai liner. Kalau misalnya untuk dia yang bentuknya cover, kita pakai liner. Yang liner itu bisa dari bahan suede maupun dari bahan microfreeze. Tapi kalau seandainya clothingnya itu clothing bentuk pocket ya, bentuk kantong, biasanya kalau di bentuk kantong ini sudah memiliki lapisan inner berupa suede, bambu maupun microfreeze, jadi aman bersentuhan dengan kulit bayi. Karena kekurangannya dia tidak bisa bersentuhan dengan kulit bayi, ada beberapa inovasi. Beberapa insert itu ada yang dia gabungan dari microfiber tapi juga ada suede-nya. Ini seperti mereknya Gigi. Insertnya Gigi itu dia kan microfiber. Nah, dan baliknya itu dia dari suede. Jadi kalau misalnya kita mau pakai insert Gigi ini untuk kita pakaiin ke clothing yang bentuknya cover, kita bisa langsung pakaiin ini ke si bayi, jadi nggak perlu liner lagi. Tapi dengan catatan yang ada suede-nya ini kita letakkan di bagian yang bersentuhan dengan kulit bayi, ini aman gitu. Lanjut ya, udah ya insert microfiber. Oh ya, insert microfiber ini banyak inovasinya sih. Ada juga insert microfiber dari Sobi, itu dia warnanya nggak putih seperti ini, jadi abu-abu warnanya. Dia warnanya kalau abu-abu itu misalnya terkena pup, jadi lebih mudah untuk dicuci karena lebih mudah tersamarkan. Kalau ini kan susah ya karena putih ya, jadi kalau kena pup warna kuning atau enggak gitu ya kuning ya, warna pup kuning ya, bisa jadi kehijauan, itu akan susah ngebersihinnya seperti itu. Ini saya nggak bisa ngasih contoh yang insert Sobi yang warna abu-abu itu karena insertnya masih dijemur musim hujan dan belum kering selama 2 hari. Tapi nanti saya akan kasih tips bagaimana caranya tetap sehat dan waras berkelodi saat musim hujan. Maksudnya ibunya yang sehat ya. Oke, serat microfiber selesai. Yang selanjutnya adalah serat bambu. Nah, bentuknya seperti ini. Yang saya punya ini dari Babyland. Ini serat bambu dari Babyland. Bentuknya begini. Jadi ada jahitan, jadi ada juga jahitan tengah. Kalau insert bambu ini berdasarkan namanya, jadi ini adalah insert dari kain yang berasal atau dipintal dari serat bambu. Jadi bambu ya dari tanaman bambu itu. Jadi bambu itu diolah dulu, terus kemudian jadi bubur. Setelah jadi bubur itu diolah dulu jadi serat kain, jadi benang. Benang itu dipintal jadi kain dan dibentuk jadi insert clothing seperti ini. Kalau yang tadi serat microfiber itu kan serat buatan manusia ya, dari polyester. Nah, kalau ini berasal dari alam. Dan karena ini berasal dari alam, jadi ini juga banyak sekali kelebihannya. Yang pertama, dia lembut banget. Lembut ini lebih lembut dari serat microfiber loh, lihat ya. Tuh, kalau kita lihat ini permukaannya lembut ya karena ini memang dari alam, jadi lembut sekali, lembut dan nggak terlihat sekali partikelnya kalau kita bandingkan sama microfiber. Coba lihat, microfiber segranul ini dan bambu selembut ini, jadi udah beda secara fisik. Terus ini juga berdaya serap tinggi, lebih bagus ini daya serapnya kalau dibandingkan serat microfiber, dan ini yang menyebabkan serat bambu itu cocok dipakai ke clothing waktu bayi tidur. Jadi ini enak banget buat jam malam. Dan karena ini terbuat dari bahan alami, maka ini hipoalergik ya, artinya dia tidak bisa, kemungkinan untuk menyebabkan bayi ruam, iritasi itu lebih rendah ya karena itu dari bahan alami. Dan ini menurut saya bagus, permukaannya tuh kayak stay dry gitu loh, stay dry, jadi kayak tetap kering meskipun dia sudah kena pipis beberapa kali ya, karena itu tadi dia tuh daya serapnya bagus, lebih bagus dari serat microfiber. Jadi meskipun sudah kena pipis, di permukaan kulit bayi masih terlihat tetap kering. Dan karena ini serat bambu, jadi ini partikelnya lebih lebar ya, maksudnya lebih
lebih nggak serapat microfiber. Hal ini bisa membuat kulit bayi tetap bisa bernapas meskipun pakai klodi seperti itu. Dan ini juga lebih elastis, lebih kuat juga, tapi lebih elastis dibandingkan sama ini. Nah, ini enak. Ini yang menyebabkan kaku ya karena ini jahitan tepinya ini ya, tapi bukan dari serat bambunya. Selain itu, selain dia memiliki kekurangan, kelebihan maksud saya. Oh, sebentar, kelebihan yang lain. Bambu itu kan tanaman yang dia tumbuh tanpa pupuk, tanpa pestisida. Pokoknya dia adalah tanaman organik. Nah, karena dia tanaman organik, maka itu juga berpengaruh ke kualitas insect yang dihasilkan. Jadi ini tuh kayak bebas, kayak organik gitu loh, kayak bebas pestisida, bebas zat-zat kimia berbahaya seperti itu. Oke, dan karena ini adalah bambunya tuh lebih tipis. Lihat, ini 3 layer dan tipis ya. Itu menyebabkan serat bambu ini jadi tidak bulky ketika dipakein ke si bayi. Jadi ini lebih enak. Terus yang selanjutnya, kekurangan insert bambu ya, dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sama halnya dengan insert microfiber, dia juga mudah mengalami penumpukan residu akibat deterjen. Dan kalau tidak dibilas dengan cukup air, ya karena ini daya serapnya tinggi kan, kalau tidak dibilas dengan cukup air maka baunya tetap pesing, seperti itu. Jadi dia butuh air lebih banyak untuk nyuci ya, karena itu tadi daya serapnya memang tinggi. Dan waktu pengeringannya juga cukup lama, karena dia juga kualitas serapnya bagus. Dan ini sebaiknya yang serat bambu itu tidak dicuci menggunakan deterjen yang ada baking sodanya, karena baking soda itu bisa merusak jaringan-jaringan, bukan jaringan sih, dia bisa merusak selulosa, dan itu adalah bahan baku pembuatan insert bambu, dan kalau sudah selulonya terpecah maka akan mudah rusak. Yang selanjutnya kekurangannya, karena prosesnya panjang kan, dari bambu kemudian dibuat pulp dulu kayak semacam bubur itu, terus kemudian dipintal jadi benang, dari benang dipintal jadi kain, setelah jadi kain baru dibuat insert seperti ini. Prosesnya kan panjang, karena prosesnya panjang itu tidak ramah lingkungan ya, karena membutuhkan banyak energi untuk membuat satu macam insert. Oh ya, katanya sih kalau insert bambunya dari Babyland, dia itu dalamnya microfiber dan hanya lapisan luarnya aja yang terbuat dari serat bambu. Tapi aku juga ada sih serat bambu beneran. Serat bambu beneran maksudnya yang 100% serat bambu tuh jarang ada ya, karena mahal. Pertama mahal, terus kedua dia karena terlalu elastis, bisa jadi nanti kalau dimasukin ke klodi itu dia akan bergeser dan berkerut, akhirnya mengurangi daya serapnya seperti itu. Ini sudah 17 menit dan masih ada 3 insert lagi yang akan saya bahas. Karena durasinya terlalu panjang, kita bahas di video selanjutnya ya. Semoga 2 insert tadi bermanfaat meskipun hanya bambu sama microfiber. Nanti yang diadora, litinya pempem, sama yang spons nggak ada mereknya ini kita bahas di video yang kedua. Oke, saya tutup dulu video kali ini ya, karena durasinya panjang, daripada nanti keburu-buru, daripada nanti penjelasannya nggak panjang, karena saya memang suka ngomong panjang. Jadi sementara udah dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang review insert klodi di part 2. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.